Pemirsa, pandemi COVID-19 mengharuskan proses belajar dan mengajar dilakukan dengan sistem daring menggunakan smartphone ataupun komputer dari rumah. Namun proses belajar daring tidak semudah yang dibayangkan karena ternyata masih banyak keterbatasan. Berikut kami hadirkan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sunggal di Medan seputar belajar dari rumah di masa COVID-19. Tentunya melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Kabupaten juga sudah. Muhammad Basir Hasibuan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Cabang Sunggal menegaskan, proses belajar daring selama sebulan menjadi pembelajaran yang baik bagi dunia pendidikan. Setelah dievaluasi, ternyata belajar daring masih mengalami banyak keterbatasan, mulai dari sarana siswa yang tidak ada HP tapi tak ada paket datanya, demikian juga dengan guru, ada HP tapi ternyata gaptek, termasuk diantaranya kesiapan guru dalam membuat materi ajar juga terbatas. Seperti proses belajar dari itu, berikut penjelasan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Cabang Sunggal. Tentunya melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Kabupaten juga sudah memberikan instruksi juga surat edaran ke sekolah masing-masing agar siswa kita untuk dalam hal masalah COVID-19 kita memang dianjurkan untuk belajar mandiri, belajar melalui daring. Yang pertama mungkin evaluasi kita, yang pertama memang tidak terbiasa, baik guru dan siswa tidak terbiasa dengan istilah pembelajaran daring. Karena itu ketika muncul harus memang belajar melalui dalam jaringan, maka ada beberapa hal yang mungkin yang perlu dievaluasi di dalamnya, termasuk di dalamnya itu adalah bagaimana anak-anak kita ini ada masih yang belum punya handphone atau punya Android untuk dalam hal itu. Kemudian ada juga gurunya itu yang belum siap untuk dalam hal ini. Selama ini Android itu hanya digunakan sebagai alat komunikasi. Belum banyak yang menggunakan guru ini, Android ini sebagai alat atau sarana untuk pembelajaran. Jadi makanya terkendala kalau kami melihat di lapangan, Dinas Pendidikan sudah memberikan surat juga kepada kepala sekolah agar bukti pembelajaran daring itu dikirimkan ke cabang dinas dan dikirimkan ke Dinas Pendidikan. Jadi karena ketidaksiapan daripada pendidik kita sebahagian kecil dan siswa kita juga dari infrastrukturnya, baik dia ada siswa yang punya Android tapi tidak punya kemampuan untuk membelikan pulsa atau data. Ada juga siswa kita yang tentunya mungkin ya jangankan di daerah yang jauh dari pusat ibu kota, di daerah kita sendiri. Contoh kami di Cabdi Sunggal setelah rapat dengan kepala sekolah, ada juga beberapa siswa kita yang belum menggunakan handphone. Dari kita kan harus punya data juga untuk mengevaluasi. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sudah mengirimkan surat dan kita sudah melanjutkan surat itu, meneruskan surat itu ke sekolah-sekolah agar setiap sekolah mengumpulkan bukti pembelajaran daring yang dilakukan oleh gurunya kepada siswanya. Kalau untuk di cabang dinas kami memang ketika melihat dari mana pembuktiannya, berapa persentasinya, dari yang mengumpul nampaknya belum sampai 50, padahal batas waktu yang kita berikan sudah lewat. Belajar dari pengalaman proses belajar di tengah COVID-19 ini, maka memasuki era industri 4.0 atau 5.0, maka persoalan pendidikan harus mendapat perhatian yang lebih serius. Agar sarana dan prasarana pendidikan yang mengacu pada era industri 4.0 atau 5.0 harus lebih disiapkan. Masuki industri 4.0, 5.0 sudah sesungguhnya memang kita, sekolah kita, dinas kita, pemerintah kita mempersiapkan jauh-jauh ke depan dalam hal meningkatkan SDM kita. Jadi sesungguhnya pendidikan itu tidak harus tatap muka pun sekarang sudah bisa kita lihat, sudah bisa kita manfaatkan untuk ke depan, tetapi memang infrastruktur dari itu semua harus disiapkan. Kalau masih lemah infrastruktur kita, baik dari infrastruktur yang ada di sekolah, baik konten yang ada, karena kementerian kita juga belum memiliki hak cipta konten yang khusus mengenai pembelajaran yang bisa memang diambil atau ya digunakan oleh siswa kita. Tapi kalau sudah semakin hari ini jadi pembelajaran COVID ini ke depan, saya yakin nanti kementerian dan dinas-dinas kita akan mempersiapkan sedemikian. Gurunya juga harus mempersiapkan materi-materi yang tertentu. Jadi ketika ada wabah ke depan atau apapun, tinggal menampilkan materi yang sudah disimpan di dalam aplikasi atau di dalam
PC-nya selama ini tinggal bisa menyampaikan dan pembelajaran tetap tidak terhambat. Guru juga kalau kondisi seperti ini tidak harus memang tatap muka, tetapi bisa tatap muka melalui online atau melalui daring, sehingga memang pembelajaran kita jangan gara-gara COVID ini kualitas SDM kita Indonesia ini menurun. Tetapi harusnya kita jadikan hikmah ini semakin banyak waktu kita di rumah, karena kita dianjurkan oleh pemerintah untuk di rumah, stay at home. Kita manfaatkan itu untuk belajar dan meningkatkan kapasitas kemampuan diri masing-masing untuk SDM yang lebih bagus ke depan. Terima kasih, saya pikir itu dia. Dunia pendidikan Indonesia memang harus belajar banyak pada proses pendidikan di negara maju yang sukses menyiapkan sumber daya manusia yang lebih baik. Saiful Hadi memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.